Halo, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran untuk nilai A sama dengan 1. Nah, jadi nilai A itu adalah koefisien di depan X kuadrat ya, gitu ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya 1, B-nya 5, kemudian C-nya 6. Nah, cara pemfaktoran adalah pertama kita faktorkan nilai C. Nah, nilai C itu adalah nilai yang 6. Faktor dari 6 itu bisa didapatkan dengan cara mengalikan 1 dengan 6, kemudian 2 dengan 3 ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian setelah kita tuliskan beberapa opsi dari faktor 6, maka kita pilih pasangan yang mungkin ketika dijumlahkan hasilnya B. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya B. Nah, untuk opsi yang pertama misalkan 1 dan 6. Nah, kalau 1 tambah 6 kan 7, berarti tidak masuk. Kemudian kalau salah satu negatif, itu nanti bisa menjadi, kalau misalnya gini ya, ini min 1, kemudian tambah 6, itu bisa menjadi 5. Kalau 1, ini min 6, itu bisa menjadi min 5 gitu ya. Nah, jadi opsi yang mungkin adalah di sini min 1, kemudian di sini 6. Tetapi ketika salah satunya negatif 1 kali 6 dikali hasilnya bukan plus 6. Jadi jangan dipilih. Jadi ketika dikali hasilnya plus 6, ketika ditambahkan hasilnya 5. Nah, kemudian maka kita pilih opsi yang 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu mungkin ketika ini bertanda positif dan positif, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi tandanya sama-sama positif ya, seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya kita buat 2 pasang tanda kurung. Kita sama dengan 0, kemudian kita tuliskan X. Nilai yang kita pilih adalah plus 2 dan plus 3. Nah, karena tidak ada tandanya, 2, 3, sehingga ini plus 2 plus 3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru kita cari selesaiannya. Karena X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah X plus 2 nya sama dengan 0 atau X plus 3 nya yang sama dengan 0. Jadi salah satunya kemungkinan 0 ya, seperti itu. Nah, karena X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Dan ini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Sehingga selesaian dari soal nomor 1 adalah min 2,3. Jadi dua nilai ini yang memenuhi untuk mengganti nilai X yang seperti itu. Berikutnya, untuk lebih memantapkan, kita coba untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini A-nya juga sama dengan 1, B-nya negatif 4, min 4, kemudian C-nya min 12. Maka kita faktorkan yang nilai C yaitu min 12. Nah, jadi faktor dari min 12 kan tentu salah satunya negatif, kemudian salah satunya positif agar kalau dikali dapat min 12. Jadi pilihan yang pertama adalah 1 dan 12, kemudian 2 dan 6, 3 dan 4. Sudah ya. Nah, cuma itu saja ya. Nah, kemudian kita cari dari 3 opsi tersebut. Ketika salah satunya pasti negatif nanti ya, karena ini min 12. Ketika dijumlahkan hasilnya min 4 gitu ya. Nah, kita tes, kita uji. Misalkan opsi yang pertama ada 1 dan 12. Misalkan di sini min 1 dan 12 hasilnya
11. Kalau ditambahkan min 1 tambah 12, 11. Kalau yang sini min, jadi min 11. Jadi bukan. Untuk yang kedua, ketika ini min 2 tambah 6, hasilnya plus 4. Nah, ini yang diminta min 4. Nah, jika ini min, maka hasilnya min 4. Nah, kemungkinan adalah opsi yang kedua dengan tanda negatif miliknya 6. Jadi 2 kali min 6 hasilnya min 12. 2 tambah min 6 hasilnya min 4. Kemudian tahapnya seperti yang tadi, kita buat 2 pasang tanda kurung. Kita sama dengankan 0, kita tulis X. Kita tuliskan opsi yang kita pilih tadi, yaitu plus 2 dan min 6. Sehingga untuk memenuhi persamaannya, nilai X plus 2 nya sama dengan 0 atau nilai X min 6 yang sama dengan 0. Sehingga X yang pertama adalah min 2, kemudian X yang kedua adalah 6. Sehingga selesaian akhirnya adalah min 2,6 untuk nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, kira-kira seperti itu. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.